Jelang pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari nanti, ternyata dunia kripto, khususnya Bitcoin, kembali menjadi perbincangan yang sangat hangat. Dari menyebut Bitcoin sebagai scam pada tahun 2021, Bitcoin, it just seems like a scam. kini ia berbalik arah dan menjanjikan dukungan besar untuk industri tersebut selama kampanyenya di tahun 2024. Untuk membahas tentang bagaimana proyeksi Bitcoin setelah Trump nanti dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan paparkan dalam video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda. Nah, perubahan sikap Trump ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam kebijakannya terhadap teknologi finansial modern. Apa sebenarnya rencana Trump untuk Bitcoin dan kripto? Dan bagaimana ini akan mempengaruhi regulasi serta pasar global? Mari kita bahas lebih lanjut. Melihat perkembangan ini, saya berpandangan bahwa langkah pertama pemerintahan Trump cukup strategis dan menunjukkan arah yang jelas untuk kebijakan pro-kripto. Langkah besar pertama yang sudah diumumkan Trump adalah rencananya mengganti Ketua US Securities and Exchange Commission atau SEC, Gary Gensler, yang sering dikritik karena kebijakan ketat terhadap industri kripto. Gensler sendiri sudah menyatakan akan mundur, dan Trump menunjuk Paul Atkins sebagai pendukung kripto untuk memimpin SEC. Penunjukan ini diperkirakan akan menjadi katalis positif bagi industri kripto. Atkins dikenal mendukung pendekatan yang lebih fleksibel di mana regulasi dirancang untuk mendorong inovasi sambil tetap melindungi konsumen. Selain itu, Trump juga berencana mencabut aturan kontroversial seperti misalnya Staff Accounting Bulletin nomor 121 tentang safeguarding crypto assets. SAB 121 yang selama ini menyulitkan bank dalam menyimpan Bitcoin sebagai kustodian. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan utama untuk adopsi kripto di sektor finansial Amerika. Tidak hanya itu, Trump juga telah mengumumkan pembentukan Department of Government Efficiency yang secara informal disebut sebagai Doge, sebuah nama yang mengacu pada cryptocurrency favorit Elon Musk, Dogecoin, di mana departemen tersebut akan dipimpin langsung oleh Elon sendiri. Setelah membahas kebijakan internal, saya melihat ada keterkaitan yang erat antara strategi geopolitik Trump dan visinya terhadap Bitcoin. Trump juga punya visi besar dalam menjadikan Bitcoin sebagai alat geopolitik. Dia melihat teknologi blockchain sebagai cara untuk menjaga posisi Amerika di tengah persaingan global, terutama dengan China yang sudah jauh di depan dalam pengembangan yuan digital. Langkah strategis Trump mencakup pembentukan Digital Assets Advisory Council yang dipimpin oleh David Sachs, mantan COO PayPal. Tujuannya adalah menyusun panduan regulasi ramah kripto dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Selain itu, rencana untuk membangun Bitcoin Strategic Reserve dapat menjadi langkah penting dalam melindungi dolar Amerika dari ancaman mata uang digital negara lain. Tidak hanya itu, kerjasama dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi ramah terhadap kebijakan cryptocurrency berpotensi memperkuat posisi Bitcoin dan blockchain di pasar global. Strategi ini dapat mempercepat adopsi global aset digital dan memperkuat dominasi ekonomi Amerika di sektor teknologi finansial. Melihat karakter Trump yang sering disebut risk taker, saya tergerak untuk mengevaluasi, menganalisa bagaimana langkah-langkah ini turut berpotensi mempengaruhi pasar Bitcoin. Trump dikenal sebagai seorang risk taker, terlihat dari berbagai kebijakannya yang kontroversial. Contohnya melalui Tax Cuts and Jobs Act 2017 yang memberikan pemotongan pajak besar-besaran untuk individu dan perusahaan, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi meningkatkan defisit anggaran. Sifat ini juga tampak dalam kebijakan tarif tinggi pada barang impor dari China untuk melindungi industri domestik meskipun memicu kenaikan harga barang dan juga ketegangan ekonomi global. Pendekatan risk taker ala Trump ini juga terlihat dalam upayanya mendorong deregulasi di berbagai sektor, termasuk energi, teknologi, dan juga kripto. Dalam konteks Bitcoin, deregulasi ini membuka peluang besar bagi adopsi aset digital meski tetap membawa resiko volatilitas pasar. Nah, jika berhasil, Bitcoin bisa mencapai level baru yang lebih tinggi. Jika tidak, dampaknya dapat mengganggu stabilitas pasar global. Dari kebijakan sebelumnya, saya melihat potensi bahwa Bitcoin semakin dianggap sebagai alat strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama inflasi.
Kebijakan fiskal Trump yang agresif seperti pemotongan pajak seringkali memicu inflasi. Dalam situasi seperti ini, Bitcoin menjadi alat lindung nilai yang semakin populer. Disebut juga sebagai emasnya digital. Bitcoin menawarkan perlindungan bagi kekayaan investor di tengah menurunnya nilai mata uang fiat. Sifat Bitcoin yang terbatas membuatnya menarik sebagai aset pelindung nilai. Baru-baru ini, Bitcoin mencapai harga 94.500 USD. Dan ini menunjukkan bahwa banyak investor mulai melihatnya sebagai alternatif untuk melindungi aset mereka dari tekanan inflasi. Merenungkan hal ini, saya merasa bahwa arah regulasi di bawah Trump dapat menentukan masa depan adopsi kripto baik di tingkat nasional maupun juga global. Pertanyaan besar berikutnya adalah bagaimana Trump akan menangani regulasi kripto. Berdasarkan pernyataan Trump, sepertinya dia ingin menghapus hambatan regulasi yang menghalangi inovasi. Misalnya dia berencana mencabut aturan SAB 121 yang kontroversial dan memberikan akses perbankan yang lebih luas untuk bisnis kripto. Langkah lainnya adalah menunjuk pemimpin seperti Paul Atkins yang pro kripto untuk mengarahkan regulasi menjadi lebih ramah terhadap inovasi, dan dengan kebijakan ini Amerika Serikat bisa memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi, blockchain, dan juga aset digital dunia. Melihat perkembangan pasar sejauh ini, saya melihat ada pola optimisme yang muncul setelah pengumuman kebijakan Trump. Pengumuman kebijakan pro kripto dari Trump langsung mendapatkan respon positif dari pasar. Harga Bitcoin yang sebelumnya sempat turun ke 89.000 USD melonjak kembali ke 94.500 USD. Lonjakan ini tidak hanya terbatas pada Bitcoin, tapi juga terlihat pada altcoin seperti Ethereum. Respons pasar ini mencerminkan optimisme terhadap kebijakan Trump yang lebih mendukung inovasi. Rencana Trump untuk membangun Bitcoin Strategic Reserve dianggap sebagai sinyal serius bahwa pemerintah benar-benar mendukung adopsi kripto di tingkat nasional. Era Trump dan era Biden menghadirkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap cryptocurrency. Di bawah Biden, regulasinya cenderung lebih ketat dan konvensional, dengan fokus pada stabilitas dan perlindungan konsumen. Misalnya, Biden mendukung aturan yang mempersulit bank untuk menawarkan layanan custody kripto, dan ini jelas menghambat pertumbuhan sektor ini. Sebaliknya, Trump membawa pendekatan hands-off yang lebih ramah inovasi. Ini terlihat dari komitmennya untuk mencabut regulasi seperti SAB 121 dan juga mendukung kebijakan fiskal yang mendongkrak pertumbuhan, dan perbedaan ini berpengaruh pada pasar Bitcoin mengalami kenaikan 3.796% selama era Trump sebelumnya dibandingkan hanya 75,49% di bawah Biden. Bagi komunitas kripto, kebijakan Trump yang lebih pro inovasi dianggap sebagai angin segar yang dapat mendorong adopsi teknologi blockchain secara lebih luas. Namun pertanyaannya tetap, apakah pendekatan ini cukup untuk membawa Bitcoin ke level harga yang benar-benar baru? We'll see.